Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kembali lagi pada pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu. Berterima kasih atas hari yang baru. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan dunia yang ajaib. Kami butuh tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bumi, cuaca, dan tumbuhan. Judul renungan hari ini, hujan ikan. Ayat inti dalam kitab Ibrani 11 ayat 13 bagian awal. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Penjelasannya, Anda mungkin pernah mendengar ungkapan hujan kucing dan anjing. Meskipun tidak ada catatan tentang langit yang pernah menurunkan hujan anjing dan kucing, makhluk lain pernah turun dari langit seperti hujan. Misalnya pada tanggal 5 Maret 2000, petani yang merawat ladang mereka di Ethiopia Selatan melaporkan bahwa mereka melihat dan mencium hujan deras yang tidak biasa di tanah mereka yang dilanda kekeringan. Tiba-tiba saja mereka dihujani oleh jutaan ikan yang berjatuhan. Untuk negara yang telah lumpuh oleh kelaparan, ini adalah jawaban doa-doa mereka yang tidak diduga tetapi disambut dengan baik. Laporan tentang ikan yang jatuh, katak, tomat, dan bahkan batu bara sudah ada sejak dulu zaman dahulu kala. Pada abad pertama, Pliny the Elder menyebut terjadi badai katak dan ikan. Ubur-ubur pernah dilaporkan jatuh dari langit di Bath, Inggris pada tahun 1894. Cacing jatuh dari langit di Jennings, Louisiana pada 11 Juli 2007. Dan laba-laba jatuh dari langit pada tanggal 6 April 2007 di Provinsi Salta, Argentina. Ungkapan hujan kucing dan anjing mungkin berasal dari sebuah era ketika hewan berjalan di atas atap rumah yang terbuat dari jerami yang menjadi lembut saat hujan badai, sehingga hewan peliharaan dapat masuk ke dalam rumah melewati atap. Sebenarnya sebagian besar negara memiliki ekspresi aneh untuk hujan lebat. Di Bosnia mereka menyebutnya sebagai hujan linggis. Dalam bahasa Ceko disebut gerobak, dan orang Belanda berkata hujan seperti anak kucing. Itu mungkin lebih baik daripada orang Serbia yang mengacu pada kapak, atau orang Wales yang berbicara tentang hujan seperti wanita tua dan tongkat. Ahli meteorologi mengatakan bahwa ternyata adalah sangat biasa daripada yang dipikirkan, bahwa awan kemudian terbuka dan melepaskan hujan ikan kecil, siput atau berudu. Para ahli cuaca menjelaskan bahwa hujan aneh ini terjadi karena arus ke atas yang kuat dihasilkan selama badai petir membentuk tornado midi. Jika badai keluar di laut atau melintasi sungai atau danau, tornado dapat menyedot ikan-ikan kecil atau katak yang berenang di dekat permukaan. Semburan air ini kemudian bisa mengangkat makhluk-makhluk kecil ini dan kemudian menjatuhkannya di tempat yang berbeda beberapa mil jauhnya. Bahkan terkadang masih dalam keadaan hidup. Pada tahun 1930, seekor kura-kura berukuran 20 cm jatuh dari langit selama badai di Mississippi.
Saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa ketika Yesus datang kembali, orang yang diselamatkan akan diangkat untuk bertemu Tuhan di udara. Tetapi banyak orang Kristen yang salah paham bagaimana ini akan terjadi. Berbeda dengan anggapan populer bahwa orang Kristen nantinya diangkat sebelum Kristus datang kembali. Alkitab mengajarkan bahwa ketika Yesus datang dan yang mati dalam Kristus bangkit, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih renungan yang baik yang baru saja kami dengar. Kami percaya Tuhan, apabila kami berjalan dengan Tuhan, manakala kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa mengenal-Mu. Engkau adalah Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Kau selalu mengajarkan kami untuk hidup berserah kepadamu. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.